Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Saya guru di UPT SD Negeri 214 Gresik, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN praktik pembelajaran di sekolah saya di UPT SD Negeri 214 Gresik secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu semangat pagi. Anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu ya. Coba siapa yang mau memimpin doa, angkat tangan. Saya Bu Guru. Ya, silakan. Berdiri semua. Memberi salam kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam madina. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu Guru akan mengecek kehadirannya dulu. Hari ini apakah hadir semua anak-anak? Coba Ahmad Syiham Marcelino. Hadir Bu Guru. Ya. Atarik Fajar Ardiansah. Hadir Bu Guru. Aulia Cahya. Hadir Bu Guru. Indah Okta. Hadir Bu Guru. Dian Puji Rahayu. Surya Sandi Erlangga. Izin Bu Ya. Guru karena neneknya meninggal. Oh ya. Ya anak-anak, sebelum kita belajar supaya lebih semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Silakan berdiri dulu, kita nyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang pembara, rakyat kami mampu sentosa. Pribadi bangsaku,
pada pembelajaran 1 kemarin kalian telah belajar tentang cara menjaga lingkungan. Coba angkat tangan siapa yang masih bisa menyebutkan bagaimana cara menjaga lingkungan. Angkat tangan. Ya. Melakukan reboisasi. Pinter. Ada lagi? Ya. Membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya. Pinter. Ada lagi? Ya. Tidak menebang pohon sembarangan. Ada lagi? Ya, Mas? Tidak boleh mengotori lingkungan. Pinter. Itu semua adalah cara menjaga lingkungan. Terus tahukah kalian akan mendapatkan apa ketika kalian sudah menjaga lingkungan? Coba siapa yang bisa? Mendapatkan lingkungan bersih dan sehat. Iya, pintar, mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ada lagi? Mendapatkan udara yang segar. Mendapatkan udara yang segar. Pintar. Ada lagi? Ya? Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Nah, itulah tadi yang kita peroleh ketika kita sudah menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah yang pertama, bisa membedakan antara kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, menemukan 4 contoh tindakan sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Yang ketiga, membuat 1 peta pikiran tentang kewajiban sebagai warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, membuat 1 peta pikiran tentang hak sebagai warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, memerinci 5 langkah membuat karya seni rupa teknik montase. Yang keenam, membuat 1 karya montase. Nah, anak-anak, coba kita sekarang amati bersama-sama gambar apa ini yang ada di sini? Coba. Gambar pasar. Coba siapa yang pernah ke pasar? Pernah? Semuanya pernah ke pasar, iya. Coba sekarang kalian amati. Kalian cermati gambar ini. Nah, ini gambar kedua. Kalian amati. Bagaimana keadaan kondisi pasar ini? Kotor. Banyak sampah, Bu Guru. Banyak sampah. Pinter gambarnya di sini kotor, banyak sampah. Nah, anak-anak, kita coba lihat, simak video yang ada di sini ya. Kita simak sama-sama videonya. Halo anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kedua pada tema 3. Nah, Pak Dias ada sebuah cerita atau bacaan, mohon anak-anak dengarkan. Pergi ke pasar, pulang sekolah, Udin lagi dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu hijau di tempat ibunya. Kali itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu hijau. Tak berapa lama Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual hijau segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu hijau. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Ya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembelinya bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Kalau Udin, apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Beni dan Udin mendapat pengalaman berharga.
Nah, dari cerita yang Pak Dias bacakan anak-anak, ternyata di lingkungan pasar itu masih ada lingkungan yang banyak sampahnya, sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap anak-anak. Nah, mengapa pasar sangat bau? Tentunya banyak penjual di pasar yang tidak membuang sampah dagangannya di tempatnya. Sehingga kalau ada sampah dari hasil jualnya, dia buang sembarangan di bawah kolong meja atau di selokan, sehingga menyebabkan bau. Nah, apa akibatnya terhadap orang-orang di pasar? Tentunya penjual-penjual lain yang menjaga lingkungannya pasti akan terganggu, mengambil hak orang lain juga anak-anak. Pembeli yang datang juga merasa terganggu. Artinya hak pembeli yang tadinya dia bisa memilih barang dagangannya, dia merasa tidak nyaman karena ada bau yang tidak sedap dari sampah di pasar. Nah, anak-anak, itu tadi apa namanya? Keadaan pasar ya. Tadi di situ Benny dan teman-temannya pergi ke pasar. Coba keadaan pasar yang dikunjungi Benny dan teman-temannya bagaimana tadi di video tadi? Angkat tangan. Ya, Kotor dan berbau. kotor dan berbau, pinter. Terus kemudian mengapa aroma pasar menjadi sangat bau? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Indah? Karena banyak sampah berserakan, pinter. Ya, dan anak-anak, apa sih akibatnya jika keadaan pasar kotor? Bagaimana akibatnya untuk para Oh iya, para pembeli merasa terganggu, pinter. Terus bagaimana sebaiknya kita jika kita berada di lingkungan pasar, sebaiknya apa yang kita lakukan, Nak? Saya guru Ya. tidak membuang sampah sembarangan di pasar agar tidak bau. Iya, pinter. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di pasar agar tidak menimbulkan bau. Nah, anak-anak, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan, maka kita akan memperoleh hak-hak kita terhadap lingkungan. Ya, tadi salah satu hak kita terhadap lingkungan, kita berhak mendapatkan apa? Lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman gitu. Setelah kita melakukan kewajiban. Jadi kewajiban itu harus dilakukan lebih dulu. Setelah itu kita akan mendapatkan hak kita. Tahu ya anak-anak ya, kewajiban itu apa? Tahu, kewajiban itu apa coba? Masih ingat kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Terus kemudian kalau hak apa? Masih ingat? Sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan itu adalah hak. Nah, ini tadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Setelah melaksanakan kewajiban, kita baru akan mendapatkan hak ya. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di sini, coba perhatikan ini gambar apa ini? Gambar lingkungan. Keadaan lingkungannya ini seperti apa, Nak? Bersih. Kamu lihat ya, kalian lihat semuanya di sini. Keadaan lingkungan yang ada di gambar ini adalah lingkungan yang bersih. Nah, ini lingkungan yang bersih. Ketika kita berada pada lingkungan yang bersih seperti ini, maka udara yang kita hirup pun akan terasa segar. Ya, terus aktivitas kita sehari-hari pun juga akan terasa nyaman. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompoknya sesuai tempat duduk aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, di sini kelompok 3 yang depan, kelompok 4 yang belakang. Bu Guru akan memberikan masing-masing lembar kerja, masing-masing kelompok. Nah, di dalam lembar kerja kalian ini silakan diisikan nama kelompok serta anggotanya ya. Terus kemudian kalian baca petunjuknya di sini.
petunjuknya. Terus di sini ada teks pergi ke pasar. Nanti kalian diskusikan bersama teman-teman sekelompok kalian ya. Silakan didiskusikan dulu bersama teman kelompoknya. Jelas? Kelompok sini sudah jelas? Jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Yang ditanyakan? Untuk kegiatan LKPD 1 tadi sudah selesai. Sekarang coba perhatikan ke depan semuanya. Cara membuat montase. Tahu montase itu apa? Montase itu apa, tahu nak? Ya, montase itu adalah karya seni teknik tempel dengan menggabungkan beberapa gambar jadi, digabung jadi satu menjadi gambar tema baru ya. Silakan disimak baik-baik di sini. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk membuat montasenya terlebih dahulu. Ada gunting, ada lem kertas, kertas HVS, dan juga kumpulan gambar-gambar. Coba sekarang bahan-bahannya yang sudah diberitahu Bu Guru kemarin, suruh bawa, silahkan dikeluarkan bahan-bahannya. Lem kertas, kertas HVS, gambar-gambar jadi yang sudah disiapkan dari rumah, silakan dikeluarkan. Sudah? Kemudian yang kedua, guntinglah dengan rapi gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Gambar-gambar yang kalian bawa silakan kalian gunting. Kemudian yang ketiga, tempelkan gambar-gambar tersebut pada kertas HVS menggunakan lem kertas. Nah, silakan dicoba gambarnya tadi, silakan digunting, diambil gambar yang sesuai, setelah itu dikasih lem dan ditempelkan ke kertas HVS yang telah tersedia. Silakan dikerjakan dulu.
sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? 3? Kelompok 4? Nah, sekarang supaya lebih semangat, masih tetap semangat anak-anak? Masih. Kita ice breaking dulu, silakan berdiri dulu. Ayo, berdiri sama-sama. Kita tirukan apa yang ada di dalam video ini. Coba. Tirukan ya. Tirukan gerakannya. Ayo, tirukan gerakannya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, teganglah bahu. Tangan diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Nah, anak-anak LKPD tadi sudah selesai semua. Iya, sudah. Sekarang waktunya kita presentasi. Coba kelompok yang mau presentasi duluan siapa? Coba angkat tangan. Oh iya, dari kelompok 3 Mbak Nanda. Silakan maju ke depan. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya tadi kepada teman-temannya. Hai teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Bagaimana keadaan lingkungan pasar? Kotor dan berbau. 2. Mengapa aroma pasar menjadi sangat bau? Karena sampah berserakan. 3. Ketika banyak sampah berserakan di pasar, apa akibatnya terhadap lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar akan kotor dan banyak sampah. 4. Apa akibatnya bagi orang-orang yang berada di pasar jika keadaan lingkungannya pasar kotor, merasa terganggu dan tidak nyaman? 6. Hak apa saja yang tidak diperoleh Lani, Beni, dan Udin saat berada di pasar, tidak memperoleh kenyamanan saat di pasar? 7. Bagaimana sebaiknya jika kita ingin membuang sampah di pasar, membuang sampah pada tempatnya? Untuk kegiatan 2, kewajiban sebagai warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar. 1. Membuang sampah di tempatnya. 2. Membersihkan halaman rumah. 3. Membersihkan selokan. 4. Membersihkan lingkungan. 5. Melakukan reboisasi. Hak sebagai warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar. 1. Mendapatkan kenyamanan. 2. Mendapatkan lingkungan bersih. 4. Memperoleh udara segar. Iya, ini tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Coba dari teman-teman kelompok lain ada tanggapan atau tambahan untuk kelompok 3 barangkali, angkat tangan. Ya, dari kelompok 1 Mbak Intan silakan. Presentasi yang disampaikan sudah sesuai dan lengkap. Iya, presentasi yang disampaikan sudah sesuai dan lengkap. Silakan duduk dulu, tepuk tangan untuk teman kita. Nah, tadi kita sudah belajar tempel menempel tadi ya. Ini tadi apa yang kalian tempel tadi? Ini gambar apa namanya tadi? Iya, montase. Montase itu adalah karya seni rupa teknik tempel dengan menempelkan
gambar-gambar yang sudah jadi menjadi suatu gambar dengan tema baru. Tadi langkah-langkahnya sudah tahu semua kalian. Yang pertama menyiapkan alat dan bahannya, yang kedua menggunting gambar-gambarnya, yang ketiga menempelkan bahannya di kertas, dan yang terakhir nanti menunjukkan karyanya ke depan teman-temannya. Nah, sekarang untuk LKPD-nya masing-masing kelompok silakan dikumpulkan dulu. Ya, bawa sini. Bawa sini. Kumpulkan dulu. Nah. Karya montasenya juga, Nak. Bawa sini juga masing-masing kelompok. Karya montasenya. Ya. Masing-masing kelompok. Kelompok 1. Kita sudah belajar banyak hari ini, belajar tentang cara menjaga lingkungan, hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, dan juga belajar tentang montase. Sekarang waktunya evaluasi, silahkan dikeluarkan HP-nya semuanya. HP-nya dikeluarkan, silahkan dibuka linknya yang ada di grup WA yang sudah dikirimkan Bu Guru. Link evaluasi untuk hari ini, silahkan dibuka. Sudah? Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Ayo. Sudah semua, Nana? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang handphonenya silakan dimasukkan ke dalam tas lagi. Ayo, dimasukkan ke dalam tas. Sudah? Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Kalian hari ini belajarnya sangat baik sekali. Coba masih ingat nggak hari ini kita belajar apa saja? Ada yang bisa menyebutkan belajar apa saja? Ya Mbak Intan? Tentang kewajiban dan hak menjaga kebersihan. Iya, tentang kewajiban dan hak menjaga kebersihan. Apalagi? Ya Mbak Aulia silakan. Cara membuat montase. Cara membuat montase. Terus apalagi tadi? Masih ingat cara-cara membuat montase tadi apa saja? Coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama kita harus menyiapkan apa? Alat dan bahan. Alat
alat dan bahan termasuk gunting dan gambar. Kemudian kita tempel-tempel gambar-gambar yang sudah disiapkan ke dalam kertas HVS sehingga menjadi gambar baru. Terus tadi Mbak Intan menjawab hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sekarang masih ingat nggak sih kewajiban tadi apa? Kewajiban adalah iya, sesuatu yang harus dilakukan. Terus kalau hak apa? Hak? Sesuatu yang kita terima. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan sebelum kita mendapatkan hak-hak kita dari lingkungan. Ya, hak mendapatkan lingkungan yang bersih, hak mendapatkan udara yang segar, hak mendapatkan kenyamanan dari lingkungan. Nah, itu semua akan kita peroleh ketika kita sudah melaksanakan kewajiban. Coba kita sebutkan bersama-sama kewajiban apa saja yang kita harus lakukan terhadap lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, apalagi melakukan reboisasi yang keras, apalagi Tidak menebang pohon sembarangan. tidak menebang pohon sembarangan. Pinter. Nah, anak-anak, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Coba bagian mana yang paling kalian senangi pada kegiatan pada hari ini? Semuanya. Kita tadi sudah melakukan melakukan ice breaking dengan menari, berjoget bersama di sini ya. Kita sudah membuat karya montase. Jadi anak-anak, kita harus tetap semangat ya belajarnya ya. Jangan karena cuaca kadang begitu panas, kadang hujan, itu menyebabkan kita malas untuk pergi ke sekolah. Jangan ya, karena apa? Di tempat lain ada teman kita yang sedang sakit atau bagaimana keadaan yang lainnya sehingga dia tidak bisa pergi ke sekolah, sedangkan kita di sini sudah diberi kesehatan ya. Kita bisa berkumpul di sini di sekolah, maka kalian harus tetap semangat untuk belajar di sini. Ya anak-anak, setelah pulang sekolah, belajarlah kalian untuk pembelajaran besok ya. Besok kita akan belajar tentang membuat laporan hasil wawancara tentang merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Besok kita akan belajar itu. Nanti kalian di rumah dipelajari supaya besok belajarnya bisa lancar. Ya, baik, sebelum kita akhiri di sini, coba Bu Guru ingin kalian salah satu yang memimpin doa di depan kelas. Coba siapa yang mau memimpin doa, angkat tangan. Ya, Mas Anas, silakan dipimpin doa ke depan. Berdiri semua. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Amin. Rabbal alamin. Ya, habis ini kita pulang, di jalan hati-hati ya, sampai rumah langsung mandi, habis itu makan siang, terus istirahat ya. Jangan lupa nanti malam belajar di rumah. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out